Every time I pull my hair was only out of fear that you'll find me ugly. Orang-orang telah merokok setidaknya selama 7.000 tahun, tetapi baru pada 1800-an rokok menjadi pilihan setelah mesin dikembangkan untuk memproduksinya secara massal. 200 tahun kemudian, pada 2003, rokok elektronik ditemukan di Cina, dan sejak itu penggunaan rokok elektronik yang juga disebut vaping telah tumbuh secara eksponensial di seluruh dunia. Rokok timur adalah perangkat elektronik yang menguapkan cairan beraroma. Semuanya dulunya tampak seperti rokok, tetapi sekarang rokok hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Banyak tampak seperti pena atau kotak kecil yang disebut mods, yang semuanya memiliki kesamaan satu sumber daya, biasa baterai litium, untuk alat penyemprot yang memanaskan cairan elektrik. 3 cairan elektrik atau jus yang biasa mengandung rasa nikotin, dan untuk cartridge atau tangki yang diisi dengan cairan yang memanaskan cairan elektrik menciptakan awan uap yang tampak seperti asap, tapi tanpa banyak komponen yang mematikan yang terkandung dalam uap asap tembakau. Banyak orang menganggap rokok timur lebih aman daripada rokok tradisional karena rokok tersebut tidak membakar apapun atau menciptakan paru-paru baru. Tetapi, butuh waktu 7.000 tahun bagi manusia untuk menyadari bahwa tembakau menyebabkan kanker paru-paru, kanker tenggorokan dan mulut, menyebabkan serangan jantung dan stroke, merusak paru-paru. Sementara rokok elektronik baru ada hanya sekitar 1 dekade lebih. Jadi, belum cukup waktu untuk mencari tahu apa efeknya terhadap tubuh kita. Kita tahu bahwa rokok elektrik menghasilkan nikotin seperti rokok tradisional yang menyebabkan peningkatan denyut jantung dan tekanan darah. Nikotin juga memiliki efek kuat pada otak, melepaskan neurotransmitter yang memberi penghargaan di otak seperti dopamin dan mengubah kimia otak. Rokok elektrik merupakan stimulan yang membuat orang merasa lebih waspada, tetapi ketika hilang, orang-orang menginginkannya. Bahkan lebih, rokok elektrik dapat mengganggu kemampuan alami tubuh untuk memproduksi dopamin, dan penggunaannya kebutuhan nikotin hanya untuk merasa normal. Otak remaja yang sedang berkembang adalah yang paling rentan terhadap efek ini. Sifat adiktif nikotin yang kuat begitu tinggi sehingga sebanding dengan heroin dan kokain. Selain nikotin, rokok timur mengandung pelarut kimia. Ketika dipanaskan sangat tinggi oleh beberapa perangkat rokok timur baru, pelarut ini dapat diubah menjadi formaldehida yang merupakan karsinogen yang menyebabkan kanker. Kita benar-benar tidak tahu apa efek jangka panjang dari menghirup bahan kimia ini dalam makan siang Anda. Rokok elektrik mengandung banyak bahan kimia lain untuk menghasilkan rasa yang menggoda. Faktanya, ada hampir 8.000 rasa berbeda yang tersedia saat ini, jadi kita tidak tahu banyak tentang dari rasa tersebut. Kita tahu bahwa beberapa perasa mentega mengandung diasetil yang terkenal menyebabkan popcorn terkunci. Paru-paru popcorn adalah penyakit yang disebut bronkiolitis obliterans, yang pada dasarnya merupakan jaringan parut yang tidak dapat dipulihkan dan kerusakan jaringan paru-paru yang halus yang dapat membunuh Anda. Stroberi dan lainnya, rasa buah yang terdengar sehat telah ditemukan bersifat sitotoksik dan berpotensi menyebabkan kanker. Juga perangkat vaping atau khususnya baterai litium di dalamnya dapat meledak secara tidak terduga. Meskipun jarang terjadi, hal ini cukup sering terjadi. Rokok elektrik telah dilarang dibawa dalam bagai pesawat. Ledakan yang tidak terduga telah terjadi di wajah dan mulut orang-orang dan mengakibatkan cedera serius termasuk kebutaan dengan potensi risiko. Rokok elektrik, nikotin yang adiktif, baterai yang meledak, cairan karsinogenik. Mengapa dan perusahaan yang menginginkan Anda untuk menggunakan penjualan rokok elektrik mendekati 8 miliar dolar per tahun dan terus meningkat. Kenyataannya, tembakau rokok membunuh sekitar 50% orang yang menggunakannya, sehingga perusahaan tembakau yang dikenal sebagai tembakau besar perlu terus merekrut anak muda untuk menjadi kecanduan agar bisnisnya tetap bertahan. Berikut beberapa kutipan terdokumentasi yang sebenarnya daripada eksekutif perusahaan tembakau. Kami tidak merokok. Apakah kami hanya menjualnya? Kami memiliki hak untuk merokok bagi kaum muda orang miskin. Ini bodoh. Basis kami adalah siswa sekolah menengah yang rapuh citra diri. Kaum muda membutuhkan semua dukungan yang bisa didapatkan dengan merokok. Mungkin tampaknya meningkatkan citra diri itu. Studi juga menunjukkan bahwa ketika orang mulai merokok di usia remaja, mereka menjadi kecanduan dan tetap menjadi perokok saat mereka tumbuh. Lebih tua, bahkan mereka yang bersumpah tidak akan pernah menjadi kecanduan. Banyak dari strategi yang sama yang digunakan Big Tobacco untuk menarik kakek-kakek Anda ke dalam kebiasaan merokok tembakau. Rokok hanya dimodifikasikan dan sedang digunakan saat ini dengan IC di tempat tanda tembakau.
Rokok hadir dalam bentuk permen dan makanan penutup rasa seperti permen karet, Skittles, dan beruang. Kue mangkuk vanila yang ditunjukkan langsung kepada remaja. Iklan selalu menampilkan orang-orang kurus, cantik. Vaping bahkan menggunakan humor yang strategis berhasil digunakan untuk mendapatkan pelanggan di pihak mereka. Intinya adalah bahwa kita semua dihadapkan dengan pilihan pribadi yang penting setiap hari kita sebelum mengetahui semua yang perlu kita ketahui untuk membuat keputusan yang tepat tentang banyak hal, tetapi kita dapat menolak untuk dimanipulasi. Luangkan waktu Anda dalam membuat keputusan pribadi Anda sendiri. Keputusan pribadi dapat membuat semua perbedaan.